Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pembunuh Anakku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Lelah seharian di dapur membuatku cepat terlelap. Mas Eta masih seperti kemarin tidur di bawah beralaskan tikar. Kasihan sebenarnya, namun kami akan sempit jika berdesak-desakan di ranjang. Rizka pun makin tidak nyenyak. Tengah malam aku terbangun karena haus. Kulihat Mas Eta tidak ada. Mungkin ke dapur juga. Dengan mata memberat aku menyusuri tembok karena ruang tengah cukup gelap. Hanya lampu dapur yang menyala. Di meja dispenser Mas Eta sedang mengambil air minum membelakangiku. Mas, aku mau minum ju. Krep. Tangan itu menarikku, aku yang setengah sadar terkejut. Mau minum juga? Ia mengulurkan gelas bekas minumannya kepadaku. Mas Eta bikin kaget Reza? Bukan Mas Eta. Aku menggelengkan kepala. Mendadak suasana berdengung ramai. Aku merasa sedang berada di sebuah kafe. Reza menarik tanganku ke tengah meja, lalu menunjukkan sebuah cincin. Bagus bukan? Aku mengangguk, menunggunya memasangkan cincin permata tersebut ke jari manisku. Syukurlah. Ia menutup kembali kotak merah tersebut. Aku merasa bingung. Ayo, ku antar pulang. Laki-laki itu menarik tanganku yang tanpa memberikan hal yang pasti. Hangat telapak tangan itu terasa sangat nyata, menekan jantung dan menambah kedetaknya. Aku mencoba berhenti, sebelum kemudian tamparan pipi membuat tubuh terhempas ke belakang. Apa yang kamu lakukan dengan suamiku? Hardik suara itu menggema di telinga. Mataku seperti buta, tidak bisa melihat kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Jawab. Ada apa ini? Suara itu memberiku kekuatan untuk membuka mata. Pusing, semuanya terlihat samar. Tanya saja sama istrimu, dengus Mbak Sari dan berlalu sambil menarik tangan Reza. Mas Eta mengusap wajahku yang terasa perih. Dek, kamu gak apa-apa? Mas, pusing. Laki-laki itu segera menggendongku. Sebelum ibu terbangun mendengar keributan tadi, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan pikiran yang mulai tak beraturan ini. Di kamar aku mulai bisa membuka mata dengan sempurna, tapi yang kulihat wajah Reza sedang memandangku. Plak! Aku menamparnya. Dek, sadar ini aku. Hei, ini aku. Bisik Mas Eta terkejut. Aku menggeleng. Air mata mulai luruh membasahi jejak tangan Mbak Sari di pipi. Apa yang terjadi, Mas? Kenapa aku begini lagi? Tubuh hangat itu memelukku. Setiap sentuhannya menghangatkan jiwa. Aku menumpahkan kegelisahanku di sana. Tadi Mas tinggal ke kamar mandi, tiba-tiba mendengar suara ribut di dapur. Apa kamu menyangka Reza itu aku? Mbak Sari terlihat sangat marah. Aku menarik wajah dari dadanya. Reza, dia... Apa yang dia katakan kepadamu? Tanya Mas Eta dengan serius. Tidak, aku belum bisa mengatakannya sekarang. Tapi sepertinya Mbak Sari telah salah paham. Apa yang Reza lakukan tadi, aku pun tidak ingat. Kami pulang pukul 3 dini hari. Sejak kejadian semalam, aku dan Mas Eta tidak lagi memejamkan mata. Beberapa kali aku sempat kehilangan kendali akan pikiranku sendiri. Namun Mas Eta dengan sabar selalu mengingatkanku. Aku tahu, ini pasti karena sehari aku tidak meminum obat dan kelelahan.
Bisa-bisanya barang sepenting itu menghilang, padahal aku yakin sekali sudah memasukkannya ke dalam tas. Kita langsung pulang saja ya, Dek. Semalam aku sudah bilang ibu kok kalau pulang jam 3, ujar Mas Seta sambil memanaskan mobil. Rizka masih setengah sadar duduk di ambang pintu. Aku mengangguk. Kepalaku masih sangat sakit. Telinga kadang berdengung dan beberapa suara mengusik di antara kesadaran yang mengambang tersebut. Aku selalu menguatkan diri, mengingat wajah Mas Seta dan Rizka yang selalu khawatir. Kami berangkat tanpa berpamitan kepada ibu, pun dengan Mbak Sari. Meski hati masih diliputi rasa bersalah kepadanya, tapi mungkin ini yang terbaik. Biarlah suasana tenang dulu, lalu kami bicarakan baik-baik. "Mah, ini apa?" tanya Rizka membungkuk dan memungut sesuatu saat di dalam mobil. Ia menyerahkannya kepada aku. Obatku, Mas." Mas Seta menoleh, ia meraih botol tersebut. "Iya benar, ini botol obatmu. Tapi kenapa bisa ada di situ ya?" "Mungkin kemarin terjatuh waktu berangkat," ujarku lalu membuka tutupnya. "Jangan, Dek!" sentak Mas Seta mengagetkanku. "Kenapa, Mas? Aku mau minum. Kepala sakit banget." "Enggak, kita hari ini ke dokter Adora saja ya. Obatnya gak usah diminum dulu. Mas akan izin cuti hari ini," ujarnya. Aku gak apa-apa kok. Minum obat juga pasti sembuh." Mas Seta menggeleng. Entah apa yang ia pikirkan, sepertinya berhubungan dengan obat ini. "Dek, kemarin setelah dari jalan-jalan pagi, Mas mencuci mobil dan membersihkan karpet di dalamnya. Tapi obat ini tidak ada," gumamnya lirih. Aku terkejut. Apa Mas Seta tahu sesuatu ya? Kami terdiam meresapi isi pikiran masing-masing. Obat itu telah aku masukkan ke saku baju Mas Seta. Ia pun fokus menyetir. Mungkinkah Mas Seta mencurigai seorang Reza? Rizka berangkat sekolah di antara Mas Seta, sedang aku masih terbaring dengan pintu kamar yang terkunci. Mas Seta meminta maaf ia terpaksa melakukan ini karena khawatir akan kondisiku. Aku paham. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatanku saat sendirian, karena bisa saja aku melakukan hal di luar nalar tanpa sadar. Sambil menunggu Mas Seta pulang, aku memejamkan mata. Berbagai bayangan berkecamuk dalam pikiran. Kulihat Mbak Sari bertengkar dengan Reza, lalu ibu yang melerai keduanya. Mas Seta yang sangat gelisah setelah menemukan obat dalam mobil, Rizka yang takut melihat penyakitanku kambuh. Semua memenuhi kepala. Aku mengarang menjambak rambutku agar semuanya menghilang. Tubuhku terasa menggigil. Saat terbangun, aku sudah berada di rumah sakit tempat dokter Adora praktik. Mas Seta menggenggam tanganku dengan wajah kuyunya. "Mas." "Iya, sudah bangun deh. Sebentar, aku panggil dokter Adora dulu." Sekitar 15 menit kemudian dokter itu datang. Setelah memeriksa tekanan darah dan detak jantung, ia berbincang dengan Mas Seta. "Gak apa-apa, hanya kelelahan. Dan harusnya jangan sampai telat minum obat barang sekalipun. Ini bisa meningkatkan resiko kekambuhan lebih besar." Mas Seta mengangguk, ia meminta maaf karena kelalaiannya. "Oh iya, ini obat yang tadi Bapak berikan. Saya sudah cek, isinya tidak ada yang berubah. Namun jika Bapak ragu, saya akan berikan obat yang baru," ujar dokter Adora lalu memberikan secari kertas berisi catatan obat yang harus kami tebus di apotek. Ia pun pamit. Aku memandang Mas Seta dengan bingung. "Maksudnya apa, Mas? Kamu ragu dengan isi obatku yang kemarin?" Enggak, Dek, Mas hanya khawatir isinya sudah nggak layak konsumsi karena terjatuh. Meski dalam kondisi seperti ini, aku tahu alasan itu tidak masuk akal. Pasti Mas Seta khawatir isinya telah ditukar dengan sesuatu yang berbahaya. Ditukar? Bukankah itu artinya ia mencurigai seseorang? "Mas, mari bicara jujur. Apa ada yang kamu sembunyikan?" desakku. "Kamu yakin? Mas khawatir malah menambah beban pikiranmu nanti," ujarnya dengan ragu. "Aku hanya kelelahan. Bukankah tadi dokter sudah bilang?" Ia mengangguk dan menggenggam tanganku. "Mas curiga dengan Reza?" cetusnya. Dek. Tiba-tiba aku merasa gugup. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Mas Seta pun tahu kalau Reza ada hubungannya dengan masa laluku?
Reza? Kenapa? Sejak dia datang ke rumah, Mbak Sari bercerita. Katanya Reza menanyakan tentang masa lalumu. Lalu saat kejadian kemarin di dapur, aku tidak ingat apapun, Mas, ucapku gelisah. Iya, sepertinya saat itu kamu sedang kambuh karena seharian tidak minum obat. Mbak Sari tadi bilang lewat chat Reza. Iya, Reza memelukmu. Wajah yang selalu teduh itu terlihat muram. Astagfirullah, pekiku. Maafkan Mbak Sari ya, karena telah menamparmu. Aku mengusap pipi. Rasanya perih itu masih ada meski tak sebanding dengan apa yang Mas Seta rasakan. Wajar kalau Mbak Sari marah. Tapi apa maksud Reza berbuat seperti itu? Desisku tak percaya. Mas Seta terdiam, sepertinya ia memilih untuk mengakhiri percakapan ini. Sudah jam 12. Mas mau jemput Rizka dulu ya. Kamu istirahatlah. Nanti akan ada perawat yang menjaga. Pamit Mas Seta. Iya, hati-hati Mas. Aku memilih meraih ponsel dalam tas. Aku lupa kalau baterainya habis. Untung Mas Seta membawakanku charger. Kutunggu beberapa saat sampai daya terisi dan bisa dinyalakan kembali. Entah kenapa aku memikirkan Mbak Sari. Sejak awal kami hendak menikah, ada beberapa orang tua yang mewanti-wanti soal pernikahan yang melangkahi saudara lebih tua. Mitosnya si kakak akan mengalami kesulitan jodoh kelak, atau kalaupun telah menikah, hubungan mereka tidak akan bahagia dan berujung perceraian. Tapi Mas Seta tidak peduli. Baginya itu hanyalah mitos yang tidak ada bukti dan kebenarannya. Yang terpenting Mbak Sari mengizinkan, dan kami telah memberikan syarat pelangka sebagai ungkapan penghargaan atas kerelaan hatinya untuk dilangkahi. Saat mendengar kabar Sari akan menikah, aku merasa sangat lega. Begitupun Mas Seta. Aku yang selalu terpikirkan soal mitos tersebut, akhirnya tidak lagi merasa bersalah. Tapi kejadian semalam membuatku kembali takut. Bagaimana kalau pernikahan mereka berujung tidak baik? Apa mitos itu akan benar? Mas Seta izin membeli makanan. Ia meminta Rizka menemaniku di kamar. Sore tadi aku sudah diperbolehkan pulang karena kondisi makin membaik. Rizka, tolong jaga mama ya. Nanti ayah belikan minuman kesukaanmu. Janji Mas Seta. Gadis itu mengangguk lalu mulai memijit kakiku. Gak perlu dipijit nak, mama sudah sehat kok, senyumku. Oh ya, kita nonton film kartun yang baru tayang itu yuk. Apa ya judulnya? Aku mengambil tab yang biasa kami gunakan untuk menonton berdua dan mencari film tersebut. Frozen mah, cetus Rizka. Yang ini? Bukan, ini sudah pernah. Yang baru, ku biarkan gadis kecilku mencari sendiri. Kami pun menonton sambil bersandar pada bantal. Rizka terlihat senang dan menikmati film tersebut. Kulirik ponsel, sepertinya aku mendengar pesan masuk. Apa ini ya? Sebuah pesan pribadi masuk dari Reza. Lagi-lagi ia mengirimkan sebuah foto. Kali ini sebuah kotak merah dengan cincin di dalamnya. Tunggu. Itu yang kulihat kemarin malam dalam bayangan persis sama ya? Apa kamu ingat cincin ini? Cincin yang aku berikan untuk seseorang yang spesial. Tapi gara-gara wanita gila itu ibumu, aku tidak bisa memberikan ini untuknya. Gadis yang ia impikan. Siapa maksudnya? Tidak mungkin aku kan? Reza sepertinya sangat membenciku setelah kejadian itu. Siapa gadis itu? Dia tidak membalas. Sekeras apapun aku berpikir hanya membuat kepalaku pening. Aku tidak menemukan hal penting terkait cincin tersebut. Ma, panggil Rizka. Iya, kenapa? Jangan melamun, ujar Rizka lirih. Aku tersentak sejak tadi ia mengamatiku ternyata. Iya, mama gak ngelamun kok. Ayo, teruskan nontonnya. Ku letakkan ponsel lalu merengkuh bahu gadis yang terlihat selalu tegar tersebut. Aku harus kuat, harus sembuh demi mereka yang menyayangiku, Rizka dan Mas Seta. Sebisa mungkin aku melupakan soal foto cincin yang Reza kirimkan tadi. Aku tidak boleh terlihat banyak pikiran agar Mas Seta dan Rizka tenang. Obat yang kami temukan di mobil telah diganti.
Entah kenapa meski dokter Adora mengatakan bahwa isinya masih sama, Mas Seta lebih memilih untuk meminta yang baru. "Kamu kenapa curiga dengan Reza, Mas?" tanyaku saat kami hanya berdua di kamar. "Karena sepertinya dia tertarik padamu," gumam Mas Seta membuatku dadaku menyeri. Tertarik? Ya, Mas perhatikan dia sering mencuri pandang ke arahmu. "Mas cemburu?" tanyaku meski tahu jawabannya. Kalau Mas gak ada rasa cemburu, itu artinya Mas seorang dayus. Tahu kan arti dayus? Mas Seta menatapku dalam. Aku mengangguk. Meski ilmu agama kami tidak terlalu dalam, tetapi Mas Seta selalu berusaha menjadi imam yang baik. Ia pernah mengatakan jika seorang laki tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, membiarkan sang istri berhias dan mengumbar kecantikan untuk laki-laki lain, maka ia dikatakan dayus, pun dengan anak-anak perempuan mereka. Aku terdiam beberapa kali aku bertemu Fahri tanpa sepengetahuan Mas Seta. Mengingatnya membuatku menangis. Aku telah melakukan kesalahan. "Dek, kenapa malah menangis?" Mas Seta terkejut melihatku terisak. "Maaf Mas, aku belum bisa menjadi istri yang baik," ucapku tercekat. "Mas juga belum bisa menjadi pemimpin yang baik, Dek. Jangan merasa bersalah. Kita belajar bersama ya." Peluknya hangat, aku memejamkan mata. Tidak ingin melewatkan rasa yang indah ini dengan hal-hal pahit. "Mas, apa Mbak Sari bahagia dengan pernikahannya?" tanyaku setelah kami terdiam beberapa saat. "Kamu masih memikirkan soal mitos tentang pernikahan yang melangkahi saudara tertua?" Mbak Sari pasti bahagia. Kita doakan yang terbaik saja untuknya ya." "Mas, soal Reza sebenarnya..." Dering telepon dari ponsel Mas Seta menjeda pembicaraan kami. Terlihat nama yang tertera Ibu. Mas Seta melepaskan pelukannya dan segera mengangkat panggilan tersebut. "Assalamualaikum." "Ada apa, Bu?" "Seta, tolong kakakmu, mereka bertengkar. Cepat." Terdengar suara ibu yang panik. "Mbak Sari dan Mas Reza, apa yang terjadi, Bu?" "Entahlah, kamu cepat ke sini, Ibu takut." "Cepat." Isak ibu dari seberang sana. Sepertinya ibu berada dalam kamar. Suara Mbak Sari yang berteriak terdengar samar. "Baik Bu, Ibu yang tenang ya. Seta ke sana sekarang. Kalau Ibu takut, coba minta tolong Yuna atau tetangga yang lain dulu," ucap Mas Seta yang wajahnya menegang mendengar ibu yang menangis. "Dek, bagaimana ini? Kamu gak apa-apa ditinggal atau mau ikut saja?" "Mas pergi saja. Aku khawatir dengan Ibu dan Mbak Sari. Tapi kondisimu masih begini." Mas Seta mengacak rambutnya, jelas ia bingung dan panik. "Aku sudah lebih baik. Kamu pergi saja biar Rizka di rumah bersamaku." Yakinku Mas Seta mengangguk. Ia mengucup keningku sebelum pergi. "Hati-hati Dek, kabari aku apapun yang terjadi ya," pamitnya. "Iya Mas, kamu juga hati-hati ya." Meski berusaha tenang, pikiranku tidak bisa lepas dari Mbak Sari dan Reza. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa jam yang lalu Reza masih sempat mengirimkan foto itu. Beberapa jam yang lalu aku membuka kembali foto tersebut. Dari backgroundnya aku seperti mengenali tempat itu. Sebuah kafe, dan di sudut kanan bawah gambar terdapat tanggal pengambilan yang cukup detail. Hari ini jam 12 siang. Jangan-jangan Reza masih menyimpan cincin tersebut dan Mbak Sari menemukannya. Aduh, siapa sih sebenarnya gadis yang Reza maksud? Tidak mungkin aku, karena dari bayangan ingatan yang kutangkap, ia hanya menunjukkan benda tersebut padaku di kafe. Kalau memang untukku, kenapa tidak diberikan langsung? Hingga larut malam aku tidak bisa memejamkan mata. Rizka meminta untuk tidur bersama aku. Jarum jam seakan tak bergerak, membuat waktu seolah melambat. Mas Seta belum sempat membalas pesanku. Aku ingin menghubungi ibu namun sungkan. Selama aku pindah ke sini, hubungan kami hanya lewat Mas Seta sebagai perantara. Kubuka aplikasi biru dan melihat kembali pesan dari Reza. Mencermati kalimatnya yang membuatku terus bertanya, siapa ya gadis yang ia suka? Kenapa seolah ibu adalah penyebab dirinya dan sang gadis tidak bisa bersatu? Tring, Mas Seta mengirimkan gambar lewat chat. Mas sedang di rumah sakit, Dek. Reza terluka cukup parah karena Mbak Sari mengamuk.
Kamu jangan tidur malam-malam ya. Ya Allah, apa yang terjadi? Mas Eta hanya mengirimkan gambar ruangan tanpa menunjukkan posisi Reza. Mbak Sari dan Ibu bagaimana kondisinya? Aku sebenarnya lebih penasaran dengan kondisi Reza, namun sungkan ingin bertanya. Mbak Sari sudah diamankan. Ia dijaga Ibu. Mas yang membawa Reza ke rumah sakit. Kondisinya sih tidak parah, hanya lebam dan pukulan di kepala membuatnya pingsan. Aku menepuk dahi. Tidak tahu harus mengatakan apa soal Reza. Ia dulu pernah ditusuk wanita gila, yakni ibuku, dan sekarang diamuk istri sendiri, kakak iparku. Ya sudah Mas, jaga kesehatan ya. Tapi besok bagaimana kerjanya? Hari ini kan cuti untuk 2 hari. Semoga besok sudah bisa pulang. Udah, kamu tidur ya. Jangan banyak pikiran. Aku meletakkan ponsel. Kalimat jangan banyak pikiran hanya sebatas peringatan yang sulit ku kendalikan. Mungkin hanya dengan tidur aku bisa mengatasinya. Paginya Mas Eta tiba-tiba sudah pulang. Wajahnya tertekuk dan menatapku dengan bimbang. Dek, kamu ada hubungan apa dengan Reza di masa lalu? Piring yang sedang kusiapkan untuk sarapan terjatuh, nyaris mengenai jari kaki. Mas Eta menarik tanganku untuk menjauh dari pecahannya. Maaf dek, biar Mas bersihkan, kamu duduk saja ya, perintahnya. Aku menurut, jantung masih berdebar karena pertanyaannya dan denting piring yang terlepas dari tangan. Mas, sebenarnya sejak kemarin aku ingin menjelaskannya, tapi katakan saja apa yang kamu ingat, ucap Mas Eta datar. Belum lama sejak Mbak Sari menikah, aku mengingat sosok yang hadir dalam bayangan. Dan ternyata itu Reza. Tapi aku belum tahu hubungan kami di masa lalu itu seperti apa. Aku pun meminta bantuan Fahri mencari tahu soal Reza. Fahri? Aku mengangguk. Raut wajah Mas Eta terlihat muram. Rasa bersalah makin memenuhi dadaku. Ia menemukan akun medsos Reza yang lama dan menemukan berita yang membuatku kaget. Dia pernah ditusuk pisau oleh ibuku yang gila. Mas Eta kaget menatapku seolah tak percaya. Namun ada hal yang lain tak bisa aku tebak dari tatapannya. Apa yang Reza katakan kepadamu? Tanyaku ragu. Cincin. Ia mengatakan Mbak Sari mengamuk setelah menemukan cincin di saku bajunya. Dan setelah diperhatikan, cincin itu memiliki ukiran inisial di dalamnya. Kamu tahu huruf apa yang tertulis? Aku menggeleng. Tentu saja dia tahu, karena dalam ingatan Reza tidak mengatakan apapun. L. Inisial itu sangat jelas bukan nama Mbak Sari. Itu sebabnya ia marah. Apa? L. Itu artinya Lala. Tidak. Aku tidak boleh salah paham. Ini pasti bukan aku. Mas, tapi aku yakin itu bukan inisial namaku, gumamku lirih. Kenapa? Karena Reza sepertinya bukan menyukaiku, tapi gadis lain. Siapa? Aku menggeleng. Kenapa Mas Eta harus tanya ke aku? Tanyakan saja pada Reza. Laki-laki itu memijit pelipisnya. Pasti sangat melelahkan. Beberapa hari istirahatnya berkurang. Makan dulu lalu istirahatlah Mas, ujarku mengambilkan nasi dengan piring baru. Kami terdiam di meja makan. Suasana mendadak canggung. Mas Eta pasti memikirkan soal cincin dengan hubunganku dan Reza. Tapi aku pun telah mengatakan sejujurnya. Ingatanku hanya sebatas itu. Selesai makan, Mas Eta langsung ke kamar. Aku membiarkannya dan memilih mencuci piring lalu menyapu. Hingga tengah hari kulihat dia belum bangun. Aku mengambil ponsel untuk menelpon tukang ojek langganan agar menjemput Rizka. Selesai panggilan tersebut, kulihat ada chat masuk dari Fahri. Lah, kamu ada waktu? Kenapa Fahri? Aku tidak bisa keluar saat ini, Mas Eta di rumah. Ada hal yang penting yang baru saja aku ketemukan tentang kematian ibumu. Darahku berdesir. Kematian ibu? Apa ini ada hubungannya dengan Reza juga? Bisa kirimkan filenya? Oke, tunggu sebentar. Tapi apa kamu siap? Aku mematung. Kalimat terakhir Fahri seolah sebuah peringatan agar aku tidak terkejut dengan kenyataan yang sebenarnya. Iya, kirimkan saja.
Mas Eta masih di depan pintu mengetuk pintu dan berusaha membujukku. Tapi semua yang ia lakukan tidak membuatku bergerak. Aku benar-benar merasa ditipu selama hampir 11 tahun pernikahan ini. Beberapa jam yang lalu, Fahri berhasil mengirimkan file tentang kecelakaan yang terjadi 12 tahun lalu di daerah Magelang. Sebuah mobil menabrak 2 orang wanita hingga keduanya dilarikan ke rumah sakit. Korban diduga ibu dan anak yang sedang bertengkar di pinggir jalan. Sang ibu tidak bisa tertolong karena mengalami luka cukup parah di bagian perut, sedangkan anak perempuannya mengalami koma setelah operasi di bagian kepala. Itu berita yang kutemukan dari rekanku seorang wartawan. Korban tersebut adalah kamu dan ibumu, tulis Fahri dalam chat yang ia kirimkan. Aku? Jadi ibu meninggal karena kecelakaan? Lalu siapa penabrak tersebut? Aku mengirim pesan balasan dengan perasaan kacau. Maaf lah, di beritanya hanya tertulis inisial S. Aku tidak berani menyimpulkan sendiri. Pintu kembali diketuk, kali ini lebih keras. Dek, dengar dulu penjelasan mas. Buka pintunya. Mas Eta masih melakukan hal yang sama selama 1 jam lebih. Aku tak menjawab. Air mata ini menyumbat mulut untuk mengatakan segala beban yang menghantam ulu hati. Ternyata ini tanggung jawab yang ibu katakan waktu itu. Menikahiku yang cacat akibat perbuatannya. Baiklah, tenangkan dulu hatimu. Selanjutnya tak ku dengar lagi suara itu. Mas Eta pergi membawa Rizka menggunakan mobil. Pasti dia akan ke rumah ibu. Berita yang Fahri kirimkan membuat pertengkaran hebat dengan Mas Eta. Awalnya ia masih saja mengelak, tapi setelah menunjukkan bukti-bukti nyata tentang inisial nama dan alamat penabrak mobil tersebut, ia pun mengaku, meski semua murni kecelakaan. Tetapi hati ini tidak bisa menutupi rasa sakit. Andai dia tidak menabrakku, mungkin ibu masih hidup, walau dalam kondisi tidak normal. Mungkin juga Rafa tidak akan mengalami nasib buruk akibat penyakitku yang muncul pasca kecelakaan. Aku tahu ini semua takdir yang tidak bisa kutolak. Tapi kenapa harus Mas Eta, orang yang selama ini sangat kupercaya? Aku terbangun saat azan asar bertepatan dengan seseorang yang memanggil namaku di pintu gerbang. Nama yang asing. Pesanan atas nama Ibu Lala, teriaknya sekali lagi. Aku berjalan beranjak keluar. Seorang pemuda memakai jaket dan helm ojek online berdiri menenteng sebuah bungkusan. Siapa yang memesan makanan? Tanyaku saat melihat bungkusan tersebut tertulis nama restoran ayam bakar terkenal di daerah sini. Akun pemesan milik Pak Seta, tapi tertulis untuk Bu Lala, jelasnya sambil menyerahkan plastik berwarna putih tersebut. Sudah dibayar, saya permisi dulu, pamitnya. Aku segera membawa bungkusan tersebut lalu memeriksa ponsel. Jangan lupa makan dan minum obat. Kami akan menginap di rumah ibu sampai kamu tenang. Kuletakkan benda pipi tersebut tanpa membalas pesan Mas Eta. Mataku perih dan kering. Seperti halnya perasaan ini yang tidak bisa lagi terungkapkan. Selesai makan, aku memilih duduk di teras. Tidak ada apapun yang menemani. Bahkan ponsel pun kubiarkan tergeletak dengan mode senyap. Terlihat sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Seorang lelaki berjaket hitam turun dengan tergesa. Reza, desisku tak percaya. Apa yang akan ia lakukan? Ia berdiri dengan gelisah. Dari luar ia pasti tidak melihatku yang duduk di teras. Meski enggan, aku pun mendekatinya. Mau apa kamu? Tanyaku dingin. Wajahnya terlihat lebam, dari sudut bibir terlihat bekas darah kering. Ada yang ingin kubicarakan, ucapnya ragu. Sikapnya sangat berbeda dengan saat kemarin ia mengejekku. Cepat katakan, aku tidak ingin berlama-lama melihatmu, meski kau suami iparku. Bisakah aku masuk? Banyak yang ingin kukatakan. Aku menimbang sejenak. Jika ia masuk dan berbuat sesuatu denganku, apa yang harus aku lakukan? Selain itu, kedatangannya bisa jadi fitnah. Apalagi aku sedang ada masalah dengan Mas Eta. Tunggu sebentar, kita bicara di luar saja. Pergilah ke kafe dekat pom bensin di sisi kanan jalan. Temui aku di sana, ucapku kemudian. Reza mengangguk, lihat ia memainkan ponsel.
Mungkin mencari taksi lagi menuju tempat yang kusebutkan. Bimbang, kurai kunci motor yang sekian lama tak pernah terpakai. Setelah memastikan pintu terkunci, aku keluar gerbang mengendari roda 2, hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima tersebut. Kenapa nggak bilang kalau kamu naik motor? Suruh Reza yang masih berdiri di seberang jalan. Aku menatapnya dengan sebal, lalu meninggalkan ia yang masih menunggu taksi datang. Singkatnya, setelah sampai, aku berencana menceraikan Sari. Ucapnya di awal pembicaraan kami di kafe ini. Aku tersentak mendengar pernyataannya. Cerai? Geramku. Iya. Sepertinya kami sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan sejak awal aku tidak mencintai Sari. Apa? Tapi kenapa kalian bisa menikah? Saat di rumah sakit kemarin, seorang temanku datang menjenguk. Katanya ada sesuatu yang tertanam di tubuhku. Ia memberikan segelas air putih dan setelah itu aku melihat Sari seperti orang lain. Bukan seorang istri yang kucintai. Tuturnya cukup lama aku mencerna kalimat tersebut hingga ia melanjutkan. Sari melakukan guna-guna terhadapku agar menikahinya. Aku menatapnya tak percaya. Bagaimanapun laki-laki itu pernah menaruh dendam terhadap ibuku. Kamu jangan asal bicara sih. Tukasku, serius. Aku bahkan tidak menyangka kita bertemu dalam hubungan keluarga seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Wajah itu tertunduk. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa iba kepadanya. Aku pernah kecelakaan hingga mengalami amnesia ringan. Bahkan entah kenapa muncul skizofrenia juga. Hal itu menyebabkan beberapa ingatan masa laluku yang menghilang. Ujarku tanpa menatapnya. Aku tahu. Penyebabnya Seta bukan? Tebaknya. Apa Mbak Sari yang mengatakan hal itu? Reza mengangguk. Dia bilang Seta dulu terpaksa menikahimu karena merasa bersalah. Dan pernikahan kalian pun terjadi. Meski harus melangkahi Sari. Aku memijit kepala yang berdenyut, seolah uap panas sedang mengacak ingatan di dalamnya. Sebelum menikah, Sari selalu bercerita kepadaku tentang mitos yang beredar. Wanita itu bilang setelah dilangkahi jodoh akan sulit, bahkan menjauh. Dan itu membuat hari-harinya susah dan resah. Itu sebabnya ia melakukan guna-guna terhadapmu agar menikahinya. Selidikku, Reza mengangguk. Astagfirullah. Sedang kali itu pikiran Mbak Sari. Kenapa ia harus percaya tentang mitos itu? Reza, aku tidak tahu apa masalahmu hingga kau membenciku. Bahkan hubungan kita aku tidak bisa mengingatnya. Jadi kalau tidak keberatan, ceritakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Ujarku penuh permohonan. Lelaki itu membuang wajah. Terlihat bayang penyesalan dari hembusan nafasnya yang berat. Maaf. Memang tidak seharusnya aku membencimu, lah. Sejak kami datang ke rumahmu untuk meminjam mobil, tiba-tiba aku teringat rasa sakit yang pernah singgah di hati. Apa kamu ingat Luna? Sahabat kita. Aku memandang kendaraan yang lalu lalang. Luna? Siapa Luna? Dulu kita bertiga bersahabat. Aku menyukai Luna. Kau pun tahu itu. Cincin yang kutunjukkan padamu adalah untuk Luna. Tapi setelah penusukan itu aku kehilangan dia. Reza menyesap kopinya, mungkin sekedar menetralkan rasa. Kehilangan? Maksudmu Luna menolak cincin itu? Bukan. Luna pergi untuk selamanya. Aku tersentak. Meninggal? Kenapa?
Ibumu sering kabur dari rumah dan berlarian di jalan. Saat itu ia nyaris tertabrak mobil dan Luna menyelamatkannya. Tapi Luna, dia tidak selamat. Apa? Kamu gak sedang menipuku kan? Ujarku gusar. Buat apa? Aku menahan sakit ini sekian lama, dan kau dengan santainya menuduhku menipu. Sungguh Reza dengan kesal. Kulihat matanya memerah, nafasnya tersenggal. Maaf, gumamku. Kami terdiam cukup lama. Kenyataan yang baru saja ku dengar seolah hanya mimpi belaka. Berulang kali aku menepuk pipi memastikan bahwa saat ini tidak sedang berhalusinasi. Dan sejak saat itu juga aku menganggap persahabatanku denganmu hanya pembawa sial. Aku terluka dan bahkan kehilangan Luna. Tapi setelah mengetahui kehidupanmu saat ini, aku berubah pikiran. Semua yang terjadi adalah takdir. Pertemuan tak terduga kita juga takdir. Semuanya tidak ada yang tahu. Aku tadinya juga sangat membencimu, jujur. Tapi itu sebelum aku mengetahui semua ini. Lalu, kau serius akan menceraikan Mbak Sari? Reza terdiam. Wajahnya tak semuram tadi, seolah beban yang ia pendam telah terurai. Lah, ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan. Apa? Bentar. Tapi kamu harus berjanji ya, jangan terkejut. Ini semua tentang kematian anakmu, Rafa. Ponselku berdering panggilan masuk dari Mas Eta. Aku menatap Reza sejenak, kemudian beralih ke panggilan yang belum juga kuangkat. Meski emosiku telah berkurang, tapi aku belum ingin berbicara dengan lelaki yang selama ini selalu sabar menghadapi penyakitku. Angkat saja kalau memang penting. Tapi aku yakin ia pasti menanyakan keberadaanku, ujar Reza. Kenapa kamu seyakin itu? Aku sudah menjatuhkan talak pada Sari. Dan pasti wanita itu telah memberitahu Seta. Angkat saja dan katakan kalau kamu tidak tahu apa-apa. Meski ragu, ku geser tombol warna hijau tersebut. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, ada apa? Reza, dia menemuimu gak? Aku terdiam. Bagaimanapun aku tidak bisa berbohong. Kenapa malah menanyakan Reza? Ketusku. Soalnya Mbak Sari kondisinya gawat. Aku menatap Reza. Volume telepon sengaja ku keraskan agar ia bisa mendengarnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.